Jam 8:22, setengah jam sebelum keberangkatan kereta KRL komuter lain ya. Saya baru saja tiba di stasiun Yogyakarta. Mau ke Semarang, tapi lewat Solo, jadi saya mau naik KRL dulu. Nih, saya sudah tiba di pintu masuk untuk penumpang KRL. Nah, pintu masuk penumpang KRL itu ada di sebelah timur ya, ini pintu baru. Ada tulisannya KAI Komuter. Penumpangnya buah kerek, mantul. Libur sekolah kayaknya ya. Jadi kedatangan saya dari Yogyakarta tiba di Solo Balapan ya untuk mengincar ini rangkaian yang sudah tersedia di jalur 6 stasiun Solo Balapan. Ekonomi New Generation ini adalah ekonomi Kemenhub yang sudah dimodifikasi jadi armada New Generation sebagaimana yang ada di kereta Jayabaya ya pertamanya, kemudian Gaya Baru Malam Selatan. Nah, sekarang ini adalah kereta Banyu Biru yang menggunakan rangkaian istirahatnya Belambangan ya. Kelas ekonominya sudah dibikin New Generation. Nih, ekonomi New Generation. Dari segi eksterior ya, ini adalah kereta ekonomi Kemenhub seperti biasa, konstruksinya sama, jenis jendelanya sama. Dari luar yang nampak berbeda hanyalah logo New Generation ya, di bawah tulisan kelas ekonomi New Generation seperti ini. Jadi satu hal yang membedakan ekonomi dengan brand New Generation ini adalah sekarang naik kereta ekonomi sudah tidak khawatir untuk duduk mundur. Jadi nggak usah bertanya-tanya lagi ya, Mas, mana kursi yang arah maju, mana yang mundur. Karena untuk ekonomi New Generation ini kursinya memiliki fasilitas reclining dan revolving. Reclining bisa direbahkan sandarannya, dan revolving bisa diputar untuk mengikuti arah perjalanan kereta api. Dalam satu kabin kereta ekonomi New Generation modifikasi ini mampu menampung maksimal 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Kursinya berwarna biru ya, birunya eye-catching banget, dan dilengkapi dengan beberapa fitur dan fasilitas standar di dalam sebuah perjalanan kereta api. Sebut saja fasilitas sumber pencahayaan di bagian atas, kemudian rak bagasi kabin, di atas setiap masing-masing kursi penumpang, kemudian jendela-jendela sudah dilengkapi dengan roller blind atau window shade ya. Kemudian dilengkapi dengan sumber kelistrikan dan meja kecil di sisi dekat jendela. Dan sebagaimana kereta mild steel pada umumnya ya, rata-rata yaitu toilet ada di setiap ujung. Jadi satu kabin kereta punya 2 toilet, ada di ujung depan dan di ujung belakang, dengan bentuk dan tampilan yang sudah kekinian banget ya, finishing ala marmer. Jadi estetik banget nih berada di dalam toilet kereta New Generation ini. Jadi kalau berangkat dari Solo, ini kelas eksekutif ada di area depan, kelas ekonomi ada di area belakang ya. Ini mau sedikit ngintip ke arah depan ke lokomotif, tapi nggak bisa deket banget karena peronnya nggak sampai. CC 201 berapa ya? Ada masih kurang jauh. CC 2018313 Depo Induk Purwokerto cuy.
waktu sekitar 2 jam 2 menit. Jika Anda memerlukan bantuan atau informasi lainnya, Anda dapat menghubungi awak kru kami yang bertugas pada perjalanan kami. Kereta Banyu Biru baru saja diberangkatkan dari stasiun Solo Balapan tepat sesuai jadwal. Saat ini saya sudah berada di dalam ekonomi New Generation, ekonomi 1. Kursi nomor 15 Alpha ada di sebelah kiri perjalanan kereta, yang memang kalian itu tidak perlu repot-repot mencari-cari pilihan kursi mana yang maju, mana yang mundur, tapi PR-nya adalah ekonomi New Generation modifikasi ini tidak semua kursi mendapat view yang leluasa untuk melihat ke luar kereta. Sebagai contoh, saya duduk di nomor 15 Alpha mendapat porsi pilar yang lebih besar dibandingkan porsi jendela ya. Saya masih bisa mengintip lewat jendela di kursi depan saya. Sedih banget. Jadi antara kanan dan kiri pilihan kursi penumpang, sama-sama nomor 15A mendapatkan porsi pilar yang lebih banyak, sedangkan 15 CD mendapatkan porsi jendela yang lebih banyak. Jadi kereta New Generation modifikasi ini agak tricky ya dalam pemilihan kursinya. Salah-salah bisa dapat tembok ratapan seperti yang saya alami hari ini. Dalam satu hari terdapat 4 pemberangkatan kereta Banyu Biru, 2 dari arah Semarang dan 2 dari arah Solo. Untuk keberangkatan dari Semarang adalah pada pukul 7:50 di pagi hari dan pukul 20:45 di malam hari. Sedangkan untuk keberangkatan dari Solo, keberangkatan pertama pada pukul 10:40 di pagi hari, dan keberangkatan yang kedua adalah pukul 17:15 ya kalau nggak salah di sore hari. Lantas apakah semua rangkaian Banyu Biru ini sudah menggunakan armada ekonomi New Generation? Sampai dengan video ini dibuat, jawabannya tidak ya, karena terdapat 2 jenis trainset armada yang digunakan untuk operasional Banyu Biru. Keberangkatan pertama dari Semarang maupun dari Solo ini menggunakan armada istirahatnya kereta Belambangan Express yang armada ekonominya sudah mendapatkan upgrade fasilitas menjadi ekonomi New Generation. Sedangkan untuk keberangkatan kedua dari Solo dan dari Semarang masih menggunakan armada kereta Joglo Semarkerto. Artinya kelas ekonominya masih menggunakan ekonomi Kemenhub dengan kursi yang berhadap-hadapan berkapasitas 80 penumpang. Jadi jangan salah pilih ya kalau memang ingin mencicipi armada New Generation, yaitu pilih keberangkatan pagi dari Semarang atau pagi dari Solo. Jadi reposisi ekonomi 1 itu berada tepat di belakang kereta makan ya, makanya Mbak Praminya gercep banget langsung beredar. Makanya belum lama meninggalkan Solo saya sudah punya 1 gelas teh panas, dan ini asli masih panas banget. Dan dalam setiap perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta, tidak lupa saya selalu membudidayakan upacara minum teh. Minum teh melati, karena nggak ada premium tea ya, di kereta Banyu Biru New Generation. Mari ngeteh. Oh ya, oke, kasih Pak. Oke, kereta Banyu Biru saat ini tiba di stasiun Gundih.
Loh Mas, katanya mau ke Semarang, tapi di stasiun Gundih kok sudah turun. Jadi saya mau pindah ke kelas eksekutif. Jadi cukup dari Solo sampai Gundih ya, nyobain ekonomi new generation-nya. Saya kayaknya pindah ke eksekutif 2 deh, tapi kayaknya tangganya cuma ada dari eksekutif 4. Ya sudahlah. Woyo. Ini eksekutif 3. Wait, susah sekali bukanya, coy. Oh, oke. Nah, ini eksekutif 2. Wow. Tahun 86, 48 penumpang. Oke, jadi dari Gundih sampai ke Semarang, saya resmi pindah ke kelas eksekutif. Ini adalah eksekutif 2. Saya duduk di kursi nomor 12 Alfa. Kirain kalau nomor besar di belakang itu yang kursi A ada di kiri, ternyata ini kebalik ya. Kursi A ada di kanan, tapi nggak masalah, saya ada di paling belakang. Dan armada Ketapang ini tidak punya single seat meskipun eksekutif. Ya sudahlah, udah berangkat Gundih ya, kayaknya on time. Apa saja perbedaan utama antara kelas ekonomi new generation dengan kelas eksekutif ya? Sebagai gambaran dulu, eksekutifnya kereta Banyu Biru atau Belambangan Express lah boleh dibilang, ini tidak mengalami upgrade armada ya. Kalau ekonominya berubah, eksekutifnya ternyata masih menggunakan armada yang sama. Armada dengan kapasitas 48 penumpang, konfigurasi kursi 22 tanpa single seat, dengan konstruksi berjendela pesawat ya, ala pesawat. Sebenarnya agak kurang suka karena membatasi view ya, tapi ya sudahlah, nggak masalah. Dan secara kapasitas ini tentu sangat berbeda ya. Kalau kelas ekonomi tadi jumlahnya, aduh mau jatuh lagi. Kalau kelas ekonomi itu kapasitas 72 penumpang, sedangkan untuk kelas eksekutif kapasitasnya jauh lebih sedikit, yaitu 48 penumpang ya. Kemudian konfigurasi kursinya sama, hanya bentuk kursinya berbeda ya. Kalau kursi new generation cenderung lebih tipis, lebih sempit, sedangkan untuk kursi eksekutif lebih tebal dan lebih empuk dan lebih lega. Kemudian derajat kemiringan reclining seatnya juga berbeda. Untuk yang kelas eksekutif ini bisa agak jauh mundur ke belakang, sedangkan untuk ekonomi new generation terbatas. Kemudian fitur-fitur yang lain sih cenderung sama ya. Sumber penerangan, jendela-jendela dilengkapi roller blind. Kemudian ada TV juga sama sekarang. Terus, nah ini yang berbeda. Kalau kursi di eksekutif dilengkapi dengan meja lipat dan sandaran kaki atau footrest ya. Sedangkan untuk ekonomi tidak ada. Nah itu aja sih. Otomatis dengan kapasitas eksekutif yang lebih sedikit akan membuat area kaki atau legroomnya menjadi lebih lega, lebih leluasa untuk selonjoran. Udah ya, kira-kira itu. Jadi hari ini saya naik di 2 kelas yang berbeda untuk mengupdate informasi ya mengenai armada kereta Belambangan, armada kereta Banyu Biru yang menggunakan rangkaian Belambangan Express. Jadi ini adalah eksekutif 2 ya, tahun 86 nih armada ini, sudah cukup sepuh. Tapi yang saya suka di sini ada lampu hias.
di bawah rak bagasi kabin ya, ada lampu hias. Ini kalau malam sebenarnya cakep banget ya. Ini karena siang-siang jadi nggak terlalu berasa, tapi kalau malam ini asli saya suka, ini cakep banget nanti view malamnya. Dan kalau melihat ini eksekutif 2 aja, paling penumpangnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya sekitar 15-an penumpang ya. Jauh berbeda dengan di area ekonomi tadi yang cukup padat. Alasan yang pertama kenapa ekonomi lebih cepat habis dibandingkan eksekutif adalah yang pertama, menurut saya dari segi harga ya. Mungkin orang pertimbangannya dengan durasi perjalanan yang hanya 2 jam, tidak perlulah muluk-muluk sampai harus naik di kelas eksekutif ya. Karena harga di ekonominya itu terpaut cukup jauh ya, jadi separuh harga eksekutif. Kemudian adalah jumlah kereta ekonomi yang dibawa lebih sedikit dibandingkan kelas eksekutifnya. Dalam satu rangkaian ini terdapat 4 kereta eksekutif, sedangkan kelas ekonominya hanya membawa 3 kereta. Jadi tentu kapasitas ekonominya, jumlah kereta ekonominya maksudnya lebih sedikit ya, eksekutifnya lebih banyak. Meskipun kalau secara jumlah penumpang ya nggak jauh beda. Kayaknya itu ya, kenapa orang lebih milih ekonomi, apalagi sekarang ekonominya new generation, udah berasa naik eksekutif ya, kursinya terutama. Jadi 40.000 itu kayaknya worth it banget untuk naik ekonomi dibandingkan kelas eksekutif yang harganya 2 kali lipat ekonomi, yaitu 80.000 untuk 1 kali perjalanan dari Solo ke Semarang atau sebaliknya. Nih bentar ya, kita kayaknya berhenti di stasiun Telawa. Kalau di perjalanan sebelumnya, kereta Banyu Biru ini tidak melayani pemberhentian di Telawa ya. Iya loh, berhenti. Jadi waktu saya post video Banyu Biru sebelumnya, itu ada beberapa komentar yang menyinggung masalah persinggahan di stasiun Telawa ya, yang waktu itu hanya dilayani oleh Joglo Semarkerto. Kayaknya pada saran, yuk di Telawa bisa yuk Banyu Biru berhenti karena Joglo Semarkerto ongkosnya mahal gitu kan. Dan ternyata kayaknya dikabulkan ya, kita berhenti reguler di stasiun Telawa. Jadi padahal kalau kita lihat dari Solo Balapan, Salam, Gundih, nah ini Telawa ini belum muncul di sini ya, karena memang sebelumnya tidak dijadwalkan singgah reguler. Kemudian Berumbung, Semarang. Ini sekarang harusnya sudah ada Telawa di sini nih. Jadi ini kayak masih nggak nyangka gitu loh, Banyu Biru sekarang melayani persinggahan di Telawa. Barusan ngecek ke tiketing, ngecek coba keberangkatan dari Telawa ke Semarang, tapi Banyu Birunya tidak muncul di aplikasi akses by KAI, masih Joglo Semarkerto saja. Ini sebenarnya bagaimana ya? Ada yang tahu nggak kira-kira bagaimana penjelasannya? Kalau orang mau naik dari Telawa ini, apakah hanya bisa dilayani melalui loket di stasiun Telawa saja? Tidak bisa melalui aplikasi atau bagaimana ya? Karena barusan memang bener berhenti, tapi di tiket aplikasi akses masih belum muncul nama Banyu Biru dari Telawa.
Tiba-tiba denger bunyi klakson, ternyata ada hongeng. Seruntulan mau kemana juga itu. Nggak fokus ya? Nah itu tuh, ke arah sono no. Jadi saat ini kita singgah di kita berhenti di stasiun singgah terakhir, yaitu stasiun Berumbung ya. Sesaat sebelum masuk ke stasiun Berumbung, kita tadi bertemu dengan jalur dari arah Surabaya via jalur utara ya. Ketemunya di stasiun Berumbung ini, dan tadi kita tiba awal sekitar 6 menitan dengan waktu singgah selama 3 menit, jadi total 9 menit. Udara cukup panas di stasiun Berumbung, dan ya seperti yang bisa Rek lihat ya, peronnya kurang memadai ya untuk turun naik penumpang di stasiun Berumbung. Hanya beberapa tangga yang harus geser-geser menyesuaikan posisi pintu kereta api. Dan seperti biasa ya, kalau stasiun Berumbung itu ngelihat sesuatu di sana itu langsung terenyuh, ngelihat rangkaian yang super nyaman, rangkaian gendut yang cakep banget. Armada Argo Anggrek yang kini sudah beristirahat. Aduh, sedih sekali. Jadi saat ini kita sudah meninggalkan stasiun Berumbung yang merupakan stasiun singgah terakhir sebelum kita tiba di tujuan perjalanan hari ini di stasiun Semarang Tawang. Ada beberapa hal yang harus saya informasikan yang mengenai update atau perkembangan dalam perjalanan kereta Banyu Biru ini. Yang pertama adalah kereta Banyu Biru adalah kereta yang saat ini masih melayani rute Solo-Semarang PP dengan 2 kelas layanan, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Kemudian perkembangan yang saat ini adalah kelas ekonominya sudah mengalami upgrade ya. Semula merupakan armada ekonomi Kemenhub dengan kapasitas 80 penumpang yang kursinya masih berhadapan-hadapan. Sekarang sudah menjadi armada ekonomi New Generation modifikasi dengan kapasitas yang lebih sedikit, yaitu 72 penumpang. Konfigurasi kursi 22, tentunya sudah anti mundur-mundur klub ya. Tidak khawatir akan duduk mundur lagi karena kursinya sudah bisa diputar searah perjalanan kereta. Dan mengenai persinggahan atau jadwal perjalanan, saat ini kereta Banyu Biru sudah melayani turun naik penumpang di stasiun Telawa ya. Sebelumnya tidak melayani persinggahan di Telawa, sekarang sudah bisa naik atau turun penumpang di stasiun Telawa. Kemudian tadi sudah sempat saya singgung yang mengenai harga 1 kali perjalanan full trip dari Solo ke Semarang atau sebaliknya. Untuk kelas ekonomi harganya sebesar Rp40.000, sedangkan untuk kelas eksekutif harganya Rp80.000 ya. Jadi ekonominya separuh harga dari kelas eksekutifnya. Silahkan pilih mana yang sesuai dengan kebutuhan. Dan di perjalanan kali ini saya sekaligus langsung mencoba di 2 kelas layanan yang berbeda. Dari Solo sampai ke Gundih saya mencoba di kelas ekonomi New Generation. Sedangkan dari Gundih sampai ke Semarang saya mencoba di kelas eksekutif. Overall baik di kelas ekonomi maupun di kelas eksekutif saya hari ini mendapatkan kenyamanan yang cukup baik ya. Kalau saya bandingin ya, dari segi suspensi pada saat naik kelas ekonomi maupun kelas eksekutif terpantau cukup halus ya, guncangannya cukup nyaman, cukup lembut. Dan dari segi pengaturan suhu kabin, hari ini terpantau di kelas ekonominya justru lebih dingin dibandingkan di kelas eksekutifnya. Kemudian mengenai visual atau tampilan, kelas ekonominya sudah kekinian ya, dengan armada New Generation, dengan warna-warna yang lebih eye-catching, tata pencahayaan yang lebih estetik. Namun kelas eksekutifnya juga tidak kalah memberikan visual yang cukup cantik, meskipun ya memang secara usia terpaut cukup jauh ya. Akan lebih baik mungkin kalau kereta armada tahun 86 ini agak sedikit dipoles biar lebih ikut kekinian juga. Kemudian mengenai kekedapan suara juga hari ini terpantau di kelas ekonominya ternyata lebih baik dibandingkan pada saat saya naik di kelas eksekutifnya. Jadi bagaimana kesimpulannya setelah hari ini mencoba di 2 kelas layanan yang berbeda? Setelah saya mempertimbangkan beberapa faktor,
saya lebih merekomendasikan untuk naik di kelas ekonominya. Alasannya kenapa? Yang pertama adalah dengan upgrade armada menjadi ekonomi new generation, level kenyamanan kelas ekonomi tentu semakin baik ya. Rasanya sudah hampir mendekati kelas eksekutif ya, meskipun secara pengalaman duduk, kemudian kelegaan area sekitar kursi itu eksekutif memang masih menjanjikan ya. Tapi untuk durasi perjalanan yang hanya 2 jam, saya rasa duduk di kelas ekonomi new generation sudah memberikan pengalaman yang sangat baik. Ditambah dari segi harga ya, harga kelas ekonominya 40.000, separuh harganya kelas eksekutif. Jadi kalau kalian naik eksekutif, sebenarnya bisa untuk 1 kali PP, 2 kali perjalanan naik kereta ekonomi ya, alias perjalanan PP, bisa lebih menghemat. Dan kayaknya udah lebih worth it naik di kelas ekonomi. Kecuali kalian nggak mikirin harga, pengen yang level kenyamanannya paling maksimal ya, nggak masalah ya. Semua kembali ke kebutuhan dan kemampuan untuk membeli sebuah tiket perjalanan kereta api. Kira-kira itu aja yang bisa saya share, update informasi mengenai perjalanan kereta Banyu Biru. Banyu Biru pagi dari Semarang sudah, pagi dari Solo sudah, sore dari Solo sudah. Nah, tinggal Banyu Biru yang malam dari Semarang ini saya belum sempat. Mungkin suatu saat bisa saya buatkan reviewnya juga ya. Kayaknya kita sudah mulai mendekati Semarang. Kita bersiap turun di tujuan akhir perjalanan kereta Banyu Biru di stasiun Semarang Tawang. Iya Pak, makasih. Kayaknya datang awal ya. Pasti bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di kota Semarang ya. Dan dengan tibanya kereta Banyu Biru di stasiun Semarang Tawang, maka berakhir juga video perjalanan kali ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit, sehat selalu.